Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwa dari kelas PKIE. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu tentang penggolongan peran seks. Materi yaitu mempelajari stereotip peran seks. Stereotip peran seks yaitu sekelompok arti yang menghubungkan antara kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan, yang dihubungkan dengan penampilan dan bentuk tubuh individu masing-masing. Terus cara berpakaian, cara berbicara, dan perilaku yang baik dalam menghadapi lawan seks atau dan lain-lain. Lalu bagaimana cara mempelajari stereotip peran seks? Stereotip peran seks itu ada dua, yaitu dengan cara tradisional atau dengan cara setingkat. Yang tradisional biasanya diajarkan di rumah dengan memilih cerita-cerita atau menonton acara TV atau melalui media lain yang menekankan pentingnya peran tradisional. Lalu untuk yang setingkat biasanya itu ada di taman kanak-kanak atau di tempat-tempat pusat perawatan anak atau di tempat lain, atau juga di tempat teman-teman mainnya. Itu bisa disebut dengan yang setingkat. Lalu anak-anak juga tidak diharuskan untuk mempelajari langsung stereotip peran seks ini. Anak-anak akan belajar pelan-pelan stereotip peran seks agar sedikit demi sedikit bertambah arti baru untuk menambah artian yang lama. Lalu awal-awal anak-anak belajar bahwa ada anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu anak-anak juga belajar ada pria, ada wanita. Anak-anak juga akan sadar dengan diri sendiri apakah dia ini laki-laki atau perempuan. Lalu dari situ dipelajari bahwa milik-milik tertentu seperti pakaian atau mainan atau buku atau alat-alat main yang dianggap sesuai untuk kelompok tertentu dan tidak sesuai untuk kelompok yang lain. Anak-anak menemukan bahwa ciri-ciri kepribadian tertentu dan pola perilaku diasosiasikan dengan seks yang berlawanan. Menjelang berakhirnya masa kanak-kanak, anak-anak akan mengerti dengan sendirinya stereotip peran seks dengan cukup baik. Perantara penggolongan peran seks. Mempelajari perantara penggolongan peran seks ini ada dua cara, yaitu dengan cara langsung dan dengan cara tidak langsung. Dengan cara langsung, anak-anak akan diperlihatkan untuk meniru dan mendorong untuk melakukan apa yang sudah diperlihatkannya. Lalu dengan cara tidak langsung, anak-anak akan belajar bagaimana cara berperilaku terhadap terhadap yang bukan kelompok seksnya, seperti anak perempuan yang diberi mainan anak laki-laki atau sebaliknya. Lalu peran orang tua, peran guru, atau teman-teman sebaya sangat berpengaruh penting pada penggolongan peran seks ini. Orang tua akan mempelajari bagaimana peran seks itu di rumah. Lalu guru akan mempelajari peran seks itu di sekolah, dan teman-teman sebaya akan menceritakan atau membahasnya sesuai dengan antar teman. Lalu selain dari orang-orang tadi yang disebutkan, media massa juga bisa berpengaruh penting pada penggolongan peran seks, karena selain acara-acara TV atau apa yang diperlihatkan dari cerita-cerita yang dibaca atau dari handphone, mereka akan bisa langsung mengarahkan penggolongan peran seks. Tetapi media massa ini tidak bisa mengalahkan pentingnya dari orang tua, guru, ataupun teman-teman sebaya dalam perantara penggolongan peran seks. Lalu pada masa anak-anak hampir berakhir ini, sebagian besar anak itu sudah mengerti tentang stereotip peran seks.
Mereka tidak hanya mengerti apa yang kelompok sosial dianggap tepat untuk kelompok sejenisnya, tetapi juga belajar untuk menerima dan bertindak sesuai dengan stereotip ini. Misalnya anak laki-laki berstereotip dia lebih kuat dibanding anak perempuan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.